Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kawan-kawan. Hari ini kita akan membicarakan tentang modal. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol tentang memulai sesuatu. Biasanya ketika kita memulai sesuatu, selalu ditanya modalnya dari mana. Dan selalu saja sebuah pekerjaan atau sebuah usaha itu gagal karena terbentur dengan modal. Kita pasti sering mendengar, saya tidak bisa memulai usaha karena tidak ada modal. Apakah sebenarnya modal itu syarat atau modal itu hanya satu bagian dari sebuah proses? Kan sekalian, seringkali saya mendampingi seseorang di dalam mencari permodalan. Ada yang ingin usaha sewa alat-alat pesta, ada yang ingin usaha alat-alat pertanian disewakan begitu, ada yang ingin usaha di bidang peternakan. Dan seringkali saya mendampingi mereka untuk mengakses modal. Tapi faktanya 90% dari mereka ini gagal. Artinya apakah tidak ada modal? Oh tidak, mereka punya modal yang cukup. Tetapi apa yang menyebabkan itu semua? Nah, berarti modal itu bukan satu faktor utama. Mungkin kita juga pernah mendengar seseorang jualan pisang dengan dimodali miliatan, atau jualan es doger yang dimodali juga ada pemodal miliatan. Tetapi faktanya hingga saat ini usaha itu tidak berkembang, ya. Malah mungkin ada usaha-usaha yang tidak terlalu dimodali, diawali dengan bondo nekat gitu ya, tetapi pada akhirnya berhasil. Kan sekalian, memang segala sesuatu itu membutuhkan modal. Ya usaha pasti butuh modal, tetapi apakah modal yang dimaksud itu yang dipikirkan banyak orang selama ini? Dia punya uang miliaran atau berapa ya, sehingga segalanya berbuah mulus. Atau modal itu bisa kita diskusikan, sebenarnya apa sih modal itu? Apakah orang-orang biasa yang tidak punya akses ke dana yang besar itu bisa memulai kegiatannya atau memulai usahanya gitu ya. Baik, kita coba untuk sedikit mendiskusikannya. Ada satu status kawan saya, Imam Isnaini ya, yang tetap saya ingat. Ya, status itu ada di Facebook. Kemudian saya tertarik dan kemudian saya memindahkan di blog ya. Di blog sendiri hanya sebuah posting sederhana. Saya beri judul senjata terbaik. Kemudian di situ hanya ada 3 paragraf yang sederhana, yang masing-masing paragraf hanya terdiri dari 1 kalimat yang sangat singkat ya. Di situ statusnya adalah senjata terbaik adalah alat yang kita punya. Jadi daripada kita looking out ya, melihat keluar ya, dan kemudian belum tentu yang di luar itu bisa mengerti dengan apa yang kita usahakan, mengerti usaha kita, ya lebih baik kita mencoba untuk mencari modal dari diri kita sendiri. Jadi kalau yang dikatakan kawan saya itu adalah senjata terbaik adalah apa? Alat yang kita punya, maka modal terbaik adalah apa yang kita punya juga. Jadi apa yang kita punya itu ya
kita anggap sebagai modal. Oleh sebab itu, apabila kita ingin memulai, jangan berpikir tentang ya ada orang yang akan membantu ratusan juta, puluhan juta. Oh, jangan. Ya. Kalau ada itu mungkin ya rezekimu. Tetapi kalau tidak ada, jangan kemudian kita meletakkan senjata, ibaratnya begitu. Kita perlu memitigasi apa yang sebenarnya kita punya. Ya. Mitigasi apa sih sebenarnya yang kita punya gitu ya. Mungkin aset kita kumpulkan, kita list. Ada motor Astrea Prima mungkin ya, ada rumah ya. Tapi rumah sendiri, jangan rumah kontrakan. Tapi rumah kontrakan juga bisa menjadi aset nantinya. Aset dalam hal tertentu ya. Bisa jadi lokasi rumah ya. Bisa jadi keterampilan ya, dulu mungkin bisa memasak waktu SMA atau bisa menggambar, itu juga salah satu modal ya, nanti bisa mendesain dan lain-lain. Kemudian yang tak kalah penting koneksi ya. Koneksi itu perkawanan, pertemanan, makanya kita harus melebarkan pertemanan kita ya. Semakin banyak teman maka ya itu modal terbaik. Bahkan beberapa kawan ada yang mengatakan begini, ya modal saya ini hanya kawan gitu. Jadi dia itu berusaha, dia mengatakan modalnya itu kawan, karena kawan-kawan dia yang mungkin banyak membantu dia. Kawan-kawan sekalian, jadi kalau ada orang kemudian ingin usaha terus dia tidak jadi karena hanya tidak punya cash jutaan atau apa, itu ya mungkin perlu kita pertanyakan. Ada banyak orang yang berangkat dari modal kecil. Perusahaan-perusahaan terkenal itu ada yang ya dia dimulai dari kegiatan-kegiatan yang sederhana, dari tempat yang sederhana, dari garasi ya. Jadi Microsoft, Apple itu dimulai dari garasi. Apple dulu dia menjual aset pribadinya si Steve Jobs itu mobil kalau nggak salah ya. Dia punya mobil gitu ya. Tapi bukan mobil yang bagus pada waktu itu, tapi itu aset dia. Kemudian Steve Wozniak ya kawannya Steve Jobs yang ahli elektro, ya, dia menjual alat yang dinamakan sebagai kalkulator atau apa gitu ya. Jadi dua orang itu kemudian berkantor di garasi rumahnya Steve Jobs. Kemudian Facebook juga begitu ya. Saya punya buku awal-awal mana tadi ya, awal-awal dibuatnya Facebook, sejarahnya itu saya baca juga berawal dari, dalam tanda kutip, malah berawal dari ketidaksengajaan. Ya, kamu nanti bisa baca sendiri. Bukan berawal dari sesuatu yang sudah besar. Ya, Mark Zuckerberg itu bisa pemrograman PHP waktu itu, dan kawannya Mark Zuckerberg itu namanya siapa lupa ya saya. Itu dia yang menyediakan server untuk pertama kalinya. Ya. Kemudian yang lokal ya, banyak juga sih. Salah satunya Tokopedia. Saya pernah melihat cerita dia di YouTube. Dia berkisah tentang bagaimana dia memulai Tokopedia. Ya. Dia sendiri berangkat dari keluarga yang biasa-biasa saja. Walaupun William Tanuwijaya itu nama Tanuwijaya itu kelihatan sangar, tapi sebenarnya dia tidak terkait dengan konglomerat yang akhiran namanya Tanuwijaya ya, mungkin bapaknya punya obsesi gitu ya. Jadi waktu itu dia berangkat kuliah di Jakarta, kemudian ya ceritanya itu dia diberi uang yang hanya bisa untuk berangkat. Lalu sehari-hari dia kuliah sambil jaga warnet waktu itu, sehingga dia dari jaga warnet itu dia bisa pemrograman ya. Jadi ya jangan sepelekan hal-hal kecil seperti itu. Kadang-kadang orang kuliah tidak menguasai pemrograman, tapi ketika dia
terpaksa jaga warnet malah bisa pemrograman. Kawan saya juga pernah membuat suatu usaha jual beli emas antam. Waktu itu dia juga tidak punya, ya bisa dikatakan tidak berawal dari modal yang besar. Dia hanya meminjam emas berbagai macam ukuran dari saudaranya, kemudian emas itu dijadikan barang dagangan. Nanti apabila ada yang beli misalnya 10 gram 5 gitu, maka dia nanti kulaan 10 gram 5. Kalau ada yang beli 5 gram 7, maka kemudian dia kulaan 5 gram 7. Jadi dia jual dulu, kemudian dia ganti dengan kulaan itu. Jadi stoknya itu bisa sama. Itu juga cerdas sekali gitu. Jadi dia tidak pinjam modal dalam artian modal digunakan untuk usaha seperti yang lain, tetapi pinjam barang, ya pinjam barang untuk dijadikan stok. Dan banyak lagi. Jadi kalau kamu cari beberapa orang yang sukses, kemudian kamu sempat berbincang-bincang dengan dia, ya seringkali dia berangkat dari modal kecil atau modal yang diperolehnya dari dirinya sendiri. Bahkan kalau kita mendengar mereka itu lebih bangga ya dengan penderitaan itu, lebih bangga dengan kesulitan itu saat bercerita kepada kita daripada ketika mereka sedang di dalam kemudahan ya. Jangan-jangan kemudian kesulitan-kesulitan yang kita alami hari ini adalah sesuatu yang nantinya membanggakan untuk kita ceritakan, malah bangga gitu ya. Wah, saya dulu susah dan sebagainya. Ada lagi satu cerita yang itu cerita diri saya sendiri ya, maksudnya dari keluarga saya. Istri saya itu juga usaha dari sesuatu yang mungkin bisa dikatakan tanpa modal ya. Dari dia memulai usahanya dulu dari serambi rumah ya, dari emper rumah gitu ya, jualan soto waktu itu dan es gitu ya. Modalnya kecil sekali gitu. Mungkin untungnya juga kecil, tetapi mental yang dia peroleh yaitu besar gitu ya. Artinya pelajaran yang dia peroleh sangat besar, hingga pada akhirnya banyak orang yang kenal, yang percaya, kemudian membuka catering ya, walaupun masih UMKM, tetapi itu bisa dikatakan usaha yang tidak menggunakan modal ya, atau modalnya sangat kecil. Apalagi ketika kita punya supplier dari orang yang jualan sayur mayur, kemudian jualan daging, kemudian jualan ayam, kemudian jualan kentang dan lain-lain, kita bisa ambil dulu gitu ya. Jadi ketika ada order kita ambil dulu, nanti ketika kita sudah dibayar kita bayar mereka gitu. Itu yang dilakukan oleh istri saya. Jadi saya cukup salut, artinya ya, tidak minta modal besar dari saya ya. Dan dia mungkin mengerti juga bahwa saya tidak terlalu punya banyak modal. Kan sekalian, mungkin kita juga punya kenalan, punya teman, punya tetangga yang dia mempunyai usaha, dia punya kegiatan, dan semuanya itu juga dimulai dari hal yang kecil. Saat ini saya juga menjadi salah satu pimpinan di sebuah lembaga pendidikan, tapi saya datangnya belakangan ya. Oleh para pendahulu saya, yayasan itu juga dibangun dari modal yang sangat kecil. Dulu ceritanya ketika membuat sekolah untuk pertama kalinya, sekolah itu numpang, dan lebih parahnya lagi numpangnya bukan di rumah sendiri, tetapi numpang di rumah
tetangganya gitu, yang cukup luas lokasinya ya. Jadi seperti itu. Kawan-kawan sekalian, pada akhirnya ya, ketika kita memulai sesuatu, maka ide dan kerja keras itu lebih penting daripada modal. Jadi modal itu ya tetap penting ya, tetap menjadi bagian dari sebuah aktivitas, sebuah ide yang kita lakukan. Tetapi ya ide dan kerja keras itu menjadi sebenarnya lebih penting. Nanti modal bisa kecil dulu atau bisa yang penting berjalan dulu. Nanti seiring dengan waktu, apabila kita sudah bisa membuktikan bahwa memang ini layak untuk mendapat modal besar, ya saya kira ini lebih benar cara-cara seperti ini ya. Nanti akan gampang. Saya kira ketika usaha itu berjalan, cari modal itu nanti gampang. Yang tidak gampang itu kan kalau belum apa-apa kita sudah cari modal besar, modal proposal dan lain-lain. Itu bagi saya juga tidak terlalu cocok ya, karena itu hanya sebuah angan-angan, belum punya portofolio, belum pernah dicoba, tiba-tiba dia membuat tulisan di atas kertas untuk kemudian ditawarkan gitu ya. Padahal sebuah usaha, sebuah kegiatan itu pasti ada banyak rintangan, ada banyak variabel, bukan semulus yang dipikirkan gitu kan. Proposal itu kan hanya sesuatu yang hanya dari pikiran kemudian menjadi tulisan gitu aja ya. Kemudian yang kedua, jangan ragu untuk memulai sesuatu dari kecil ya, karena kecil itu bukan halangan untuk menjadi besar. Bahkan menurut saya harus dimulai dari kecil, karena kalau sudah ada modal kemudian dia menjadi tidak berhasil, ya dia akan rugi besar. Tetapi kalau dari kecil, dia bisa melihat apakah ini ada prospeknya apa tidak gitu ya. Kemudian kalau ada prospeknya menjadi dibesarkan, tetapi kalau stagnan dan tidak ada progres, ya bisa jadi harus memilih kegiatan atau bisnis yang lain. Kemudian modal itu bisa diambil dari apa yang kita miliki saja. Jadi untuk pertama itu jangan terlalu berharap akan sesuatu yang disuntikkan dari orang lain. Tiba-tiba ada orang yang ngeteri kita, memberi kita pinjaman atau uang atau apapun dalam bentuk besar. Ini kamu usaha, jangan terlalu bermimpi seperti itu ya, karena mimpi seperti itu agak khayal juga ya, agak khayal. Yang kedua, apabila kita gagal juga nanti akan ada resiko-resiko yang berat. Jadi usahakan untuk memulai sesuatu itu dari yang kecil. Seperti artinya ngevlog, belum apa-apa sudah kita ambil komputer yang mahal, kemudian kita juga cari webcam yang seharga 5-10 juta ya apakah nanti itu akan benar-benar kita manfaatkan ya? Apakah ya hanya karena kita terprovokasi soal modal itu tadi ya itulah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah juga modal itu kadang-kadang tidak berbentuk fisik ya, tetapi bisa juga terbentuk oleh non fisik ya, keterampilan, koneksi ya, dan lain-lain itu juga sebuah modal ya. Jadi ketika Anda bisa melakukan sesuatu atau misalnya bisa belajar, ya belajarlah, karena itu bisa jadi modal nantinya gitu. Kemudian yang terakhir adalah inovasi dan kegigihan adalah kunci keberhasilan. Jadi melakukan inovasi, kemudian yang kedua gigih dalam artian tidak gampang menyerah. Ya, tidak gampang menyerah. Ya karena ya gimana ya, jadi kadang-kadang orang usaha sebulan ya itu sudah menyerah gitu kan, kok nggak ada yang beli dan sebagainya.
kok nggak ada yang subscribe dan sebagainya, ya Anda masih sebulan gitu ya. Anda perlu melihat orang-orang yang gigih, yang dia kerjanya lebih keras daripada kita. Ya kalau hasil ya tergantung dari, ya banyak faktor sih, tapi salah satu yang paling urgent juga kegigihan daripada kita sendiri. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.